Ini merupakan salah satu giat Kelurahan Cicaheum di mana untuk hari ini, hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2016, di gedung Aula Kelurahan Cicaheum sedang diadakan kegiatan pelatihan penguatan kadar pemberdayaan masyarakat, di mana alhamdulillah kegiatan ini dipelopori oleh LPM Kelurahan Cicaheum yang maksud dan tujuannya bahwa acara kegiatan penguatan kadar pemberdayaan masyarakat ini dapat bermanfaat besar bagi warga masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Cicaheum, di mana sekarang kita sedang mendengarkan kata sambutan dari Bapak Camat Kiara Condong mengenai program ataupun kegiatan ini. Tidak hanya sebagai penonton, tapi juga perencana dan pelaksana di lapangan. Kalau kita kaitkan dengan program pemerintah Kota Bandung, program BPPK, Bandung ini akan lebih menyatu, di mana masyarakat itu dibolehkan ataupun dibebaskan untuk bisa merencanakan sendiri apa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat sendiri. Apalagi kita juga dibantu dengan kehadiran dari tim arsitek yang komedi. Itu juga sangat membantu kita juga. Karena kita punya kesulitan dalam pembuatan perencanaan anggaran ataupun gambar sebagainya itu kita bisa minta bantuan mereka, itu arsitek yang ditugaskan di kecamatan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di kecamatan Cicaheum ada 3 arsitek yang diperbantukan kita. Mungkin sementara ini mereka bertugas kemarin itu merencanakan apa sih yang menjadi ciri khas masing-masing kelurahan. Jadi belum melangkah ke dalamnya, belum bisa merapat ke bawah, maksudnya misalkan ke tingkat RT dan sebagainya. Baru sebatas bagaimana menciptakan suatu ikon masyarakat, ikon kelurahan, ciri khas masing-masing di kelurahan. Seperti halnya di Kebun Jati, barangkali itu akan dibuatkan taman keramik. Karena di sana ada pengusaha keramik. Juga di Makassar juga ada rencana penataan bantaran wisata juga sama. Sebenarnya di Kota Bandung bahwa Sungai Cicaheum itu harus tetap dengan rapi, dengan airnya bersih, bebas sampah, bantaran juga hijau dengan adanya atap seperti ini. Cicaheum tetap juga lupa lagi cantul apa sih yang menjadi Cicaheum mereka. Nah, untuk itu nanti ilmu yang akan didapatkan oleh Bapak sekalian dari Bapak ini untuk bisa dipahami dengan bagus, dengan baik, agar kita juga bisa membangun masyarakat diawali dengan perencanaan yang dilakukan di masyarakat sendiri. Kita tidak hanya jadi penonton apa yang dikerjakan oleh misalkan pelaksana gitu ya, yang biasanya kalau instansi teknis misalkan bina marga bangun jalan kita hanya nonton aja kan. Tapi kadang adanya kita punya anggaran tersendiri lewat PPPK, barangkali juga kita bisa merencanakan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Atau barangkali RW punya anggaran 1 juta rupiah. Berapa rupiah sih untuk infrastruktur? Berapa rupiah sih untuk non fisik dan sebagainya? Itu Pak bisa direncanakan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga ke depan barangkali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak lagi tergantung kepada SKPD teknis. Misalkan kalau jalan yang ukurannya 4 meter barangkali itu bisa dilaksanakan oleh program itu. Atau kemudian saluran air yang ada di wilayah masing-masing juga sama bisa. Jadi kita ke depan mudah-mudahan tidak lagi tergantung kepada dinas teknis yang terkait alamat Pak. Dan kader juga selaku kader seluruh masyarakat tidak hanya fisik yang direncanakan, yang dilakukan seperti ini, tapi kegiatan musik juga dilakukan juga. Kita senantiasa ada koordinasi yang baik ya, dari masyarakat ke aparat di tingkatan di RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Seringkali ini juga suka terlupakan ya, menyangkut masalah masyarakat miskin di kita. Atau barangkali masalah di bidang kesehatan.
lewat PSM, pekerjaan sosial masyarakat, banyak ditemukan masyarakat yang sakit dan mereka tidak berobat ke rumah sakit. Mereka tidak mendapatkan informasi bagaimana langkah untuk bisa berobat ke rumah sakit, sehingga si sakit itu dibiarkan oleh orang tuanya dirawat di rumahnya tanpa penanganan yang baik. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita, pelaporan gitu ya, minimal ke Polres dan yang setempat. Banyak ditemukan kejadian-kejadian yang sudah kadung tidak terlambat laporkan sehingga yang bersangkutan itu meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan itu juga takdir dari Allah SWT. Tapi kita pun harus ada upaya minimal mereka dibawa ke rumah sakit. Terkadang mereka selaku keluarganya tidak tahu persis. Contoh barangkali satu keluarga mendapatkan kartu BPJS. Mereka dapatkan kartu, tapi tidak kegiatan tahu ini programnya dapat apa. bermanfaat besar untuk warga masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Cicahem. Nah, itu keperluan kita salah satunya dalam bidang kesehatan warga masyarakat. Alhamdulillah